Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya David Simbolon dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24001. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya kerjakan tentang analisis algoritma dari praktikum 2 mata kuliah Alstrulet. Nah, untuk awalnya saya membuat laporan dan ini jadinya namanya untuk NIM Alstrulet P2 PDF. Nah, itu namanya. Nah, jadi di sini aktivitas praktikum. Nah, jadi kita di sini uh, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu menganalisis algoritma yang membandingkan kode terbaik, kompleksitas ruang dan waktu, dan juga Big O notation. Di mana kode terbaik itu maksudnya adalah Big Null, adalah cara untuk membandingkan kode dengan satu kode dua secara sistematis tentang seberapa efisien keduanya berjalan dibandingkan harus menyelesaikan permasalahan yang sama. Nah, jadi kalau contohnya kita memiliki kedua kode program untuk menyelesaikan permasalahan dalam contohnya dalam praktikum ini kita menggunakan perkalian matriks. Nah, jadi kita harus membandingkan yang mana yang lebih efisien itu menggunakan kode yang pertama atau kode yang dua untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Nah, yang kedua ada itu kompleksitas ruang dan waktu. Ketika mempelajari kompleksitas ruang dan waktu, kita akan melihat 3 huruf Yunani, yaitu omega, theta, dan omikron. Di mana untuk menunjukkan bagaimana kita akan menggunakan huruf Yunani sebagai contoh, dapat digunakan sebagai yang pertama itu omega, baru yang di nomor 5 itu ada theta, yang di nomor 9 itu ada omikron. Nah, jika ingin mencari sebuah data di array, maka kasus terbaiknya itu adalah satu ini menggunakan simbol omega, dan kasus rata-rata adalah 5, ataupun rata-rata dia karena di tengah, ataupun theta. Dan juga kasus rata-rata dan 0 atau omikron adalah kasus terburuk. Nah, untuk selanjutnya ada Big O notation, di mana dibagi menjadi beberapa, yaitu Big O ataupun N. Big O N, di mana itu untuk program yang digunakan untuk metodenya itu print items, yang untuk menerima inputan bilangan bulan n, nanti itu akan dipanggil dengan len sambil menggantikan nilai n menjadi 10, maka jumlah n sama dengan 10. Yang selanjutnya ada big null drop constants, yang dimana public staticnya itu nanti kode program di situ tersebut menjalankan perulangan sebanyak n kali, sebanyak n dan berjalan sebanyak 2 kali. Nah, jadi dia itu n tambah n jadi 2n kayak gitu. Maksudnya n tambah n tambah n tambah n tambah n jadi 4n kayak gitu. Nah, jika n-nya bernilai 10, maka operasi sebanyak dilakukan sebanyak 20 kali. Nah, yang selanjutnya big O ataupun n kuadrat, di mana itu kuadrat program yang digunakan untuk melakukan operasi sebanyak n dikali n ataupun n dikuadratkan. Nah, selanjutnya big O no drop non dominance, di mana digunakan untuk menyelesaikan operasi sebanyak n kali n dan sebanyak n kali n tambah n ataupun n kuadrat baru ditambahkan dengan n-nya, itu artinya adalah drop non domination. Misalnya big O ataupun 0 untuk melakukan operasi sebanyak 1 kali, dan juga untuk big O ataupun logaritma n itu digunakan untuk mencari kompleksitas dari logaritma n yang dilakukan dengan tahapan yang perbandingannya itu nanti ada berbanding dari tengah itu seperti 10, 20, 30. Nah, masuk indeks ke-6-nya itu jadi 30 ke 40. Nah, untuk selanjutnya itu big O ataupun difference term ataupun input itu digunakan untuk dua input, yaitu n dan m, karena masing-masing perulangan menghasilkan kompleksitas O dan n, tetapi bukanlah 2n karena input 2n adalah kompleksitas O 2L dan n tambah m. Pada kode di atas dilakukan perulangan, tetapi kompleksitas program di atas tidak dianotasikan sebagai O dikalikan n kuadrat. Nah, yang saja itu pointer ataupun free itu akan kita masukkan nanti ke input ke dalam. Ini juga kita masukkan nanti ke dalam dan search dalamnya itu. Ini juga nanti akan untuk outputnya nanti ini melatihan menuliskan dengan cara konsisten. Nanti kita akan download Maven. Nah, kalau contohnya kita harus mengecek Maven-nya itu, kita event kurang version. Nah, ini sudah ada event saya versi 3911. Nah, ini untuk yang selanjutnya nanti kita akan mengekstrak. Sudah saya ekstrak event version. Nah, ini gitu. Nah, ada itu nanti build sukses.
sudah saya lakukan nantinya. That's false. Nanti ini kita akan buat src target penggunaan XML. Nanti tinggal kita klik paste. Ini dia kode penggunaan XML nya, ini dia untuk target dan juga src nya. Cek style for Java ini tadi sudah saya download, dan setting desainnya ini sudah sesuai dengan yang di apa yang sini yang digunakan. Cek style untuk Google cek XML nya, dan versinya digunakan untuk mengetahui dia apakah versi berapa yang sudah kita pakai, Nah ini untuk selanjutnya. Nah, oke. Saya akan masuk ke penjelasannya. Yang pertama itu ini matriks, yang dimana ini page key-nya itu diambil dari IFS 24001, itu page key yang saya buat sendiri. Page key yang saya buat sendiri, baru public matrixnya itu final integer string, dan membuat konstruktor public row ini. Untuk membuat konstruktor class matrix, nah digunakan public matrix. This title adalah title, rows, calls, elements, nanti diambil dari integer dari gabungan dari rows dan calls-nya itu. Nah, ini bersifat public. Membuat metode set element berguna untuk men-set elemen matriks di posisi nilai tertentu. Nah, jadi ini adalah berisi dari row, call, dan value. Nanti dari elemennya itu akan menghasilkan value integernya. Membuat metode get element untuk mengambil nilai dari matriks di index tertentu. Nah, ini dia row dan call. Yang selanjutnya, untuk membuat metode menampilkan matriks yang kita miliki, public void display sistem pendirian matriks special. Nah, untuk menggunakan penjumlahan pada matriks, metode untuk melakukan penjumlahan pada matriks. Nah, yang utamanya itu ada di sini, i+++, j+++. Maka jika i-nya sama dengan 0 dan i-nya belum mencapai target rows-nya, maka i-nya itu akan selalu bertambah. Begitu juga dengan j-nya. J-nya akan selalu mencapai calls sampai j-nya terus bertambah. Membuat metode untuk melakukan pengurangan. Nah, ini dia untuk menggunakan kurang dari second get element, first get element. Nah, itu dia intinya. Nah, untuk selanjutnya membuat metode perkalian matriks, yaitu second dikali first get element i sama kali second get element k sama j. Nah, yang selanjutnya untuk penjelasan eksplorasi notasi big null. Eksplorasi notasi big null. Nah, merupakan ekspresi nol. Silahkan rangkum serta nol n faktorial, di mana itu n faktorial menggambarkan pertumbuhan yang auto eksekusi dan sangat cepat seiring bertambahnya ukuran input. Nah, jadi semakin besar inputnya, semakin besar juga dia eksekusinya. Karena dia kalkulasinya 2 faktorial, 2 kali 1 2, 3 faktorial, 3 kali 2 6. Jadi semakin besar inputnya, maka semakin besar juga hasilnya. Misalnya 2 pangkat n. Notasi O2n menunjukkan bahwa jumlah operasi berlipat ganda setiap kali ukuran input bertambah 1. Nah, ini dia pangkat n. Contohnya, nanti jika Fibonacci 5 ditambah Fibonacci 4 tambah Fibonacci 3, nah akan selalu berlipat ganda 1. Karena setiap panggilan menghasilkan 2 panggilan baru jumlah kalau panggilan tumbuh secara eksponensial. Inilah menyebabkan kompleksitas O2n. Nah, begitu juga untuk n logaritma n, yaitu menggunakan merge sort, di mana notasinya ini banyak ditemukan pada algoritma pengurutan efisien seperti merge sort, quick sort, dan juga heap sort. Lima algoritma ini biasanya bekerja dengan membagi masalah menjadi bagian kecil atau log n. Bagian duanya ini cek style matriks ABP yang sudah saya buat, yang ini, dan juga ini kompleksitas suatu matriks ABP. Setelah memperbaiki kode program sesuai dengan gaya penulisan Google, lakukan analisis kompleksitas suatu yang dibutuhkan oleh program matriks. Apakah akan menjalankan fungsi penjumlahan
Penjumlahan dan pengurangan matriks keduanya operasi ini melibatkan iterasi melalui jumlah elemen setiap matriks dengan dua pengulangan bersarang. Nah, untuk menelusuri baris dan kolom, oleh karena itu kompleksitas waktunya adalah O dikali O dikali N kali M, di mana N adalah jumlah baris dan M adalah jumlah kolom matriks. Artinya jadi semakin besar matriksnya, semakin lama juga prosesnya. Yang seterusnya ada perkalian matriks. Operasi ini membutuhkan 3 perulangan bersarang karena setiap elemen hasil matriks dihitung dan dikalikan untuk jumlah dari elemen 2 matriks input. Oleh karena itu kompleksitas waktunya adalah O dikali N kali O kali N kali M kali P, di mana jumlah N adalah jumlah baris pertama, M adalah jumlah matriks pertama, kolom matriks pertama, dan P adalah kolom matriks kedua. Kompleksitasnya menjadi N kali M kali P, yang artinya lebih lambat dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Jika ukuran matriks lebih besar, maka operasi perkalian akan lebih mahal dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Oleh karena itu, dalam kasus penggunaan nyata, optimasi seperti algoritma Streisand atau penggunaan pustaka khusus dapat membantu meningkatkan performa. Nah, kalau ukuran matriks makin besar, operasi perkalian bakal lebih berat dibanding operasi lain. Makanya kalau mau lebih cepat bisa pakai algoritma khusus seperti Streisand ataupun library yang sudah dioptimasi. Jadi sekian Pak penjelasan dari saya David Simbolon, pamit undur diri. Sekian, terima kasih Pak.